Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Citra Prilia, saya dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi perpajakan. Berikut adalah peta konsep perpajakan dalam pembangunan ekonomi yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian pajak. Apa itu pajak? Berikut penjelasannya. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang biasa digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Setelah itu, di sini kita akan membahas fungsi, manfaat, dan tarif pajak. Apa saja fungsi, manfaat, dan tarif pajak? Berikut penjelasannya. Yang pertama, kita akan membahas fungsi. Fungsi ada 4, yaitu yang pertama, fungsi anggaran. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dan memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan negara. Biaya yang diperlukan negara ini dapat diperoleh melalui penerimaan pajak yang dibayarkan oleh warga negara yang terdaftar sebagai wajib pajak kepada negara. Yang kedua, fungsi mengatur. Melalui kebijakan pajak mengatur, dapat membantu pemerintah dalam mengatur pertumbuhan ekonomi. Melalui fungsi mengatur ini, pajak diharapkan dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu kesejahteraan rakyatnya. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Pajak juga berfungsi dalam membantu pemerintah berkaitan dengan kepemilikan dana yang dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga. Sehingga, hal-hal yang berkaitan dengan inflasi dapat dikendalikan dengan baik. Untuk dapat menjaga stabilitas perekonomian negara, dapat dilakukan dengan mengatur peredaran uang yang ada di masyarakat, pemungutan pajak, hingga penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Yang keempat, fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang telah dipungut oleh pemerintah atau negara nantinya akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk ke dalamnya adalah membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang dapat dimanfaatkan oleh warga negaranya yang membutuhkan pekerjaan yang pada akhirnya berujung pada peningkatan pendapatan masyarakat. Setelah itu kita akan memasuki manfaat pajak. Manfaat pajak adalah untuk membiayai semua pengeluaran negara seperti gaji pegawai negeri, gaji tentara, pembayaran utang pemerintah, dan membiayai pembangunan. Pajak juga digunakan pemerintah sebagai pengatur kebijakan negara atau yang biasa disebut kebijakan fiskal. Setelah itu tarif pajak. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atau objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya, tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dasar pengenaan pajak merupakan nilai dalam bentuk uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak terutama. Yang pertama, pajak progresif. Tarif pajak progresif merupakan tarif pungutan pajak yang mana persentase akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia itu sendiri, tarif pajak progresif ini diterapkan untuk pajak penghasilan PPh, wajib pajak orang pribadi, seperti lapisan penghasilan kena pajak atau PKP sampai 50 juta rupiah, tarif pajaknya 5%. Lapisan PKP lebih dari 50.000 rupiah sampai 250 juta rupiah, tarif pajaknya 15%. Lapisan PKP lebih dari 250.000 rupiah sampai 500 juta rupiah, tarif pajaknya 25%. Lapisan PKP di atas 500 juta rupiah, tarif pajaknya 30%. Yang kedua, tarif degresif. Tarif degresif ini kebalikan dari tarif progresif. Artinya, tarif pajak ini merupakan tarif pajak yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi, atau persentase tarif pajak yang akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Yang ketiga, tarif profesional. Tarif profesional merupakan tarif yang persentasenya tetap meski jadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi, seberapapun jumlah objek pajak, persentasenya akan tetap. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai 10% dan PBB 0,5% dari beberapa pun objek pajaknya. Yang keempat, tarif tetap atau regresif. Tarif tetap atau tarif pajak regresif adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Tarif tetap juga dapat diartikan sebagai tarif pajak yang akan selalu tetap sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan seperti bea materai dengan nilai atau nominal sebesar 3.000 dan 6.000. Pada dasarnya, tarif pajak dipungut berdasarkan atau sesuai dengan pengelompokan jenis-jenis pajak. Selanjutnya, kita akan membahas perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Apa saja sih perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya?
Berikut penjelasannya. Perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya, yaitu yang pertama, pajak dipungut berdasarkan undang-undang, sedangkan pungutan resmi berdasarkan peraturan pemerintah. Yang kedua, yang menjadi objek pemungutan pajak adalah semua orang yang memenuhi syarat tertentu. Sedangkan untuk pungutan resmi adalah khusus untuk orang yang menggunakan fasilitas maupun jasa tertentu. Yang ketiga, pajak memiliki surat ketetapan, sedangkan pungutan resmi tidak memiliki surat ketetapan. Yang keempat, pajak tidak mendapat balas jasa langsung, sedangkan pungutan resmi mendapat balas jasa langsung. Yang kelima, perhitungan tarif pajak dilakukan oleh wajib pajak, sedangkan pungutan resmi dihitung pemerintah. Yang keenam, jatuh tempo pembayaran pajak pada tahun fiskal sementara pungutan resmi disesuaikan dengan pemakaian. Yang ketujuh, pemungutan pajak sifatnya memaksa. Pungutan resmi sifatnya sesuai kebijakan pemerintah. Selanjutnya kita akan memasuki asas pemungutan pajak. Apa saja asas pemungutan pajak? Berikut adalah penjelasannya. Asas pemungutan pajak ada 4. Yang pertama, asas equality. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Yang kedua, asas certainty. Semua pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. Yang ketiga, asas convenience of payment. Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak atau saat yang paling baik, misalnya di saat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau di saat wajib pajak menerima hadiah. Yang keempat, asas efisiensi. Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin. Jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak. Selanjutnya kita akan memasuki sistem pemungutan pajak di Indonesia. Bagaimana sistem pemungutan pajak di Indonesia? Berikut adalah penjelasannya. Sistem pemungutan pajak di Indonesia ada 4. Yang pertama, Self Assessment System. Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke kantor pelayanan pajak atau KPP, atau melalui sistem administrator online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. Self Assessment System diterapkan pada jenis pajak pusat. Contohnya adalah jenis pajak PPN dan PPH. Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini. Namun, terdapat konsekuensi dalam sistem pemungutan pajak ini, karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan. Maka, wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak self-assessment. Yang pertama, penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Yang kedua, wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak. Yang ketiga, pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang harusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan. Yang kedua, Official Assessment System. Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak Official Assessment, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan pajak bumi bangunan atau PBB atau jenis pajak daerah lainnya. Dalam pembayaran PBB, KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. Jadi, wajib pajak tidak perlu lagi menghitung pajak terutang melainkan cukup membayar PBB berdasarkan surat pembayaran pajak terutang atau SPPT yang dikeluarkan oleh KPP tempat objek pajak terdaftar. Ciri-ciri sistem perpajakan Official Assessment ada 4. Yang pertama, besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak. Yang kedua, wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka. Yang ketiga, pajak terutang adalah setelah petugas pajak menghitung pajak
yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak. Yang keempat, pemerintah memiliki penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan. Yang ketiga, withholding system. Pada withholding system, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fiskus. Contohnya, withholding system adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh final pasal 4 ayat 2, dan PPN. Selanjutnya kita akan memasuki jenis-jenis pajak. Apa saja jenis-jenis pajak? Berikut penjelasannya. Jenis-jenis pajak ada dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Masing-masing memiliki beberapa jenis pajak lain yang lebih spesifik. Berikut perbedaannya. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dengan diwakili Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Kementerian Keuangan. Pajak pusat terbagi lagi menjadi 5 jenis pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu yang pertama pajak penghasilan atau PPh. PPh adalah jenis pajak yang harus dibayar oleh individu atau badan atas penghasilan yang diperoleh selama 1 tahun pajak. Setiap penghasilan yang diterima wajib pajak, baik dari dalam maupun luar negeri, disebut juga dengan objek PPh. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa gaji, keuntungan usaha, honorarium, dan semacamnya. Beberapa contoh jenis PPh yang berlaku di Indonesia adalah PPh pasal 15, PPh pasal 19, PPh pasal 21, PPh pasal 22, dan PPh pasal 25. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan atas perdagangan jual beli barang dan jasa yang dilakukan wajib pajak atau individu maupun badan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Termasuk salah satu macam-macam pajak di Indonesia yang bersifat tidak langsung, PPN dilakukan antara produsen ke konsumen. Maksudnya, pihak yang berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN adalah produsen. Namun, yang wajib membayar PPN adalah konsumen akhir. Yang ketiga, pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. PPNBM merupakan pajak penjualan yang dikenakan atas transaksi barang mewah yang didapatkan dari dalam maupun luar negeri. Dalam PPNBM, objek yang termasuk barang mewah adalah yang pertama, barang yang bukan kebutuhan pokok. Yang kedua, barang yang dikonsumsi masyarakat tertentu. Yang ketiga, barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status. Yang keempat, barang yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat dengan penghasilan tinggi. Yang keempat yaitu pajak dan bangunan atau PBB. Pajak atas kepemilikan, pemanfaatan, dan atau pengusahaan atas tanah dan atau bangunan disebut dengan PBB. Di Indonesia, PBB terbagi atas dua sektor, yaitu PBB sektor P2 atau pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang diadministrasikan pemerintah kabupaten atau kota, serta PBB sektor P3 atau pajak bumi dan bangunan perhutanan, pertambangan, dan perkebunan yang diadministrasikan langsung oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak. Yang kelima, bea matra atau BM. BM termasuk macam-macam pajak di Indonesia yang dibebankan atas pemanfaatan dokumen. Contohnya akta notaris, surat perjanjian, kwitansi pembayaran, hingga surat berharga yang memuat nominal uang di atas jumlah dan ketentuan tertentu. Nilai dari BM juga terbagi menjadi dua, yakni 3.000 dan 6.000 yang dapat digunakan sesuai kebutuhan. Setelah itu pajak daerah. Sementara itu, pajak daerah mengacu pada pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah pada tingkat provinsi maupun kota atau kabupaten yang diadministrasikan oleh dinas atau badan pendapatan daerah. Ini dia macam-macam pajak di Indonesia yang termasuk kategori pajak daerah. Yang pertama, pajak provinsi. Yang kedua, pajak kabupaten atau kota. Yang ketiga, pajak kendaraan bermotor. Yang keempat, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Yang kelima, bea balik nama kendaraan bermotor. Yang keenam, pajak rokok. Yang ketujuh, pajak air permukaan. Yang kedelapan, pajak air tanah. Yang kesembilan, pajak mineral bukan logam atau batuan. Yang ke-10, pajak restoran. Yang ke-11, pajak hotel. Yang ke-12, pajak hiburan. Yang ke-13, pajak parkir. Yang ke-14, pajak penerangan jalan. Yang ke-15, pajak reklame. Yang ke-16, pajak sarang burung walet. Yang ke-17, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Yang ke-18, pajak bumi dan bangunan
sektor dan perkotaan. Yang ke-19, bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan atau BPHTB. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.